adik-adik. Bagaimana kabar kalian di rumah? Pastinya luar biasa kan? Nah, hari ini kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Sebelum itu kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat penyertaan-Mu bagi kami semua setiap harinya sampai pada detik ini. Kami percaya Engkau Tuhan yang melindungi kami, Engkau Tuhan yang menyertai kami, Engkau juga Tuhan yang mencintai kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Engkau hadir dalam ibadah kami hari ini. Kami memulaikan ibadah kami dengan penuh sukacita dan kegirangan hanya untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mulaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Masih bersukacita, amin. Yuk mari kita sama-sama memuji Tuhan. Gerakan kaki seperti ini ya. Sama-sama kita mau memuji. Tuhan yang kuat, Tuhan yang besar buat kita semua. Kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesus.
berterima kasih kepada Tuhan. Mari kita siapkan adik-adik. Bagaimana kabar adik-adik? Ya, adik-adik pasti semua sehat, kuat, dan diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kita siapkan Alkitab, hati kita, mata kita, telinga kita, pikiran kita fokus hanya kepada Tuhan ya. Ya.
Nah adik-adik, sebelumnya Tante Sesa mau tanya, adik-adik pernah nggak sih, mungkin adik-adik pernah melihat ada teman adik-adik yang iseng sekali, iseng, atau mungkin mulutnya suka berkata hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang tidak memberkati. Adik-adik pernah dengar, adik-adik pernah lihat. Pasti ya teman-teman di sekolah, tetapi kita jangan seperti mereka ya. Nah, kira-kira apa yang adik-adik lakukan? Apakah adik-adik membenci? Aku nggak mau main sama dia, aku nggak mau deket-deket, aku nggak mau bicara sama dia. Atau adik-adik tetap bermain, tetapi adik-adik tidak mengikuti apa yang mereka lakukan. Ya, lebih baik seperti itu ya, kita tetap mengasihi. Nah, seperti firman Tuhan pada hari ini kita lihat dalam Lukas yang ke-7, Lukas pasal 7 ayat 36 sampai yang ke-50. Kita akan baca semua ayatnya ya, bergantian, oke? Lukas 7 ayat 36 sampai yang ke-50. Jadi nanti Tante Sesa baca 36, 37, adik-adik 38, 39, Tante Sesa 40, 41 dan seterusnya, oke? Disimak ya Alkitabnya ya. Mulai dari Tante Sesa. Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Ya adik-adik. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyikanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia nabi, tentu ia tahu siapa dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. 40 Tante Sesa ya. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Sahut Simon, katakanlah guru. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Adik-adik, Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. 44 Tante Sesa. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasuh kakiku dengan air mata dan menyikanya dengan rambutnya. Adik-adik, Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tante Sesa ya. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dengan dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Wow. Seorang Farisi datang mengundang Yesus, datang ke rumahnya untuk makan bersama. Suatu undangan yang terhormat, suatu kesempatan yang luar biasa dapat mengundang Yesus masuk ke rumahnya. Tetapi apa yang kita lihat tadi, banyak tersebar kabar Yesus makan di rumah seorang Farisi. Maka datang seorang perempuan yang terkenal sangat berdosa. Kalau pada zaman itu, pada zaman Yesus, kalau ada seseorang yang telah melakukan kesalahan,
pasti mereka akan langsung dihukum atau mereka akan dijauhi. Mereka akan dikucilkan. Tidak boleh bergaul ke sana, tidak boleh bergaul ke sini. Tetapi dia mendengar tentang Yesus. Dia tidak malu, dia tidak ragu, dia tidak takut. Dia datang kepada Yesus bukan dengan tangan kosong. Apa yang dikatakan? Dia datang membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Wow, bukan air loh, tetapi minyak wangi. Tapi saya yakin harganya pasti tidak murah. Harganya pasti tidak murah. Lalu dia menangis, lalu berdiri di belakang Yesus, dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya. Dan menyekanya dengan rambutnya. Jatuh. Kemudian ia mencium kaki Yesus dan menyakinya dengan minyak wangi itu. Wow, hebat ya. Dia tidak malu, dia tidak ragu, dan Yesus pun tidak menolak. Yesus tidak menolak. Yesus tidak mengusir dia. Yesus tidak menolak apa yang wanita ini lakukan, tetapi Yesus membiarkannya saja. Membuat orang-orang heran. Apa yang dilakukan Yesus? Kenapa dia tidak mengusirnya? Mengapa Yesus tidak menyingkirkan wanita itu? Tapi Yesus membiarkannya saja. Orang-orang kaget, orang-orang heran. Sehingga Yesus membuat satu perumpamaan. Dikatakan, ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang satu berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Kira-kira siapa ya yang kita lihat tadi? Dia memiliki hutang lebih besar. Pasti dia akan senang, dia pasti akan sangat berterima kasih kepada tuannya karena dibebaskan hutangnya, karena dia tidak sanggup membayarnya. Tetapi Tuhan ini mau melepaskan sama seperti apa yang Yesus lakukan. Orang-orang heran melihat apa yang Yesus lakukan. Dan jawab Yesus, katanya, kita lihat ayat 44, dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tidak henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Wow, kaki Yesus. Pada saat itu sepatunya belum ada yang seperti saat ini ya. Yang tertutup, bahkan ada yang tertutup sampai ke betis, ada yang tinggi. Tetapi tidak pada saat itu. Lebih sering itu sandalnya itu terbuka, jadi kotor, banyak debu menempel di kaki orang-orang. Tetapi wanita ini datang membasuh dan menyekanya dengan rambutnya. Wow. Dan apa yang Yesus lakukan? Yesus, ayat 47, sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Wah, dengan gampang Yesus mengatakan dosamu telah diampuni, membuat orang-orang heran. Nah adik-adik, hanya Yesus yang mampu dan sanggup mengampuni dosa-dosa kita ya. Hanya Yesus. Kalau kita memiliki kesalahan, atau mungkin kita memiliki kekurangan, kita hanya boleh datang kepada Yesus. Jangan kita cerita ke sana ke sini, aku tadi berbuat salah. Atau kita menceritakan kesalahan orang, tidak baik adik-adik. Di sini menyatakan bahwa kuasa Tuhan luar biasa. Kuasa Yesus luar biasa. Hanya Yesus yang sanggup mengampuni. Hanya Yesus yang sanggup mengampuni dosa manusia. Hanya Yesus yang dapat berkata seperti itu. Membuat orang-orang heran. Ayat yang ke-49. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Wah, siapa? Orang-orang heran. Mereka tidak tahu Yesus adalah anak Allah. Yesus adalah
yang diutus ke dunia, juru selamat yang diutus ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Mereka tidak menyadarinya. Mereka tidak menyadarinya. Sehingga mengatakan, siapakah orang ini? Padahal Yesus sudah sering kali memberitakan firman. Yesus sudah sering kali melakukan mujizat-mujizat, tetapi mereka belum percaya. Mereka belum mau percaya kepada Yesus. Tetapi karena kasih seorang wanita ini, karena imannya kepada Yesus, karena kerinduannya kepada Yesus, pengorbanannya kepada Yesus, Yesus mengampuni. Lihat ayat yang ke-50. Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Imanmu. Dia percaya kepada Yesus. Dia mau berbalik dari kehidupannya yang lama. Dia tidak mau lagi membuat kesalahan-kesalahan. Percayanya kepada Tuhan. Nah, adik-adik sampai saat ini, adik-adik sudah percaya kepada Tuhan. Tetap percaya kepada Yesus. Amin. Tetap percaya kepada Tuhan. Dikatakan di sini, imanmu telah menyelamatkan engkau. Iman percaya kita harus tetap kepada Yesus yang memberikan keselamatan buat kita, adik-adik. Tidak ada satu orang pun yang dapat memberikan keselamatan, tidak ada yang dapat memberikan jaminan hidup dalam hidup kita. Sekalipun ada beberapa perusahaan-perusahaan yang memberikan jaminan hidup buat kita. Setiap bulan kita harus mengeluarkan duit sesuatu untuk jaminan hidup. Saat kita masuk rumah sakit, atau mungkin saat seseorang yang kita kasihi dipanggil Tuhan, kita memiliki jaminan. Tetapi itu dunia, hanya sebatas di dunia, adik-adik. Tetapi apa yang Yesus berikan jauh dari apa yang dunia bisa berikan, adik-adik. Jadi jangan pernah goyah ya. Hanya Yesus yang sanggup mengampuni, hanya Yesus yang sanggup memberikan hidup buat kita. Jadi jangan takut. Apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan? Kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Kita tetap harus menunjukkan kasih kita kepada Tuhan, syukur kita kepada Tuhan. Dan kita terus berdoa, kita terus bersyukur kepada Tuhan, kita melakukan firman Tuhan. Tuhan pasti akan menolong kita. Apapun yang pernah kita lakukan, apapun mungkin kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan, Tuhan pasti mengampuni asal kita mau datang kepada Tuhan. Mengampuni, mengakui kesalahan kita, Yesus pasti mengampuni kita. Ya, jangan malu, jangan takut. Aku sudah, mungkin adik-adik ada yang pernah mencuri, atau mungkin adik-adik yang pernah lihat ada yang mencuri. Tidak salah pun kita berdoa untuk dia, supaya dia bertobat, Tuhan mengampuni. Ya adik-adik, jangan malu, jangan ragu. Tuhan siap mendengar doa-doa kita. Tuhan siap mendengar pengakuan kita. Dan Tuhan pun siap, dan Tuhan pun mau memberikan pengampunan buat kita. Asal kita mau terus percaya dan kita melakukan firman Tuhan, Tuhan pasti akan tolong kita, sehingga kita menjadi anak yang kuat, anak yang akan terus mampu, anak-anak yang menjadi saluran berkat Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mari kita akan terus percaya, kita tetap setia. Apapun yang terjadi, Tuhan pasti menolong kita. Puji Tuhan. Ya, adik-adik, kita berdoa ya. Bapa yang baik, Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Sungguh kasih-Mu luar biasa. Kasih-Mu yang terbesar di dunia ini, Tuhan. Tidak ada satupun manusia yang memiliki kasih seperti Engkau. Engkau yang mengampuni, Engkau yang memberikan kehidupan. Ajar kami, tolong kami juga menjadi anak-anak yang mau terus mengasihi Tuhan. Anak-anak yang memiliki hati mengampuni seperti Tuhan. Dan kami pun mau terus hidup benar di hadapan Tuhan. Tolong kami, kehidupan kami, masa depan kami, sekolah kami, Engkau yang memberkati. Kebutuhan kami, Engkau yang sanggup mencukupkan Tuhan. Engkau memberkati orang tua kami, pekerjaan, papa, mama, Engkau yang memberkati. Terima kasih Tuhan, ini hidup kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kekurangan kami, kelemahan kami percaya Engkau sanggup menjadikan suatu kelebihan dalam hidup kami.
Sekalipun kami masih duduk di bangku SD, SMP, kami percaya Tuhan bisa, Tuhan mampu memakai kami menjadi saluran berkat Tuhan, baik di sekolah kami, di lingkungan keluarga kami, maupun di lingkungan rumah kami. Tuhan, tolong kami, mampukan kami. Kami berdoa untuk gereja lokal GPD Alpha Omega, Engkau yang memberkati. Pelayanan AO Kids juga Engkau memberkati. Bangsa Indonesia, kami percaya semua akan pulih sesuai dengan waktu Tuhan. Ini doa kami Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.